Baik pemirsa Indonesia, kita setelah bersama dengan Dr. Nender Sobarna, spesialis kulit dan kelamin Evins DV. Halo, selamat pagi dokter. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Nah, ini sesuai sekali nih ya, karena hari ini nih kita bakalan bahas mengenai kerontokan rambut. Karena ini udah mulai, pasti banyak sekali ya kita misalnya nih takut ya kan. Di kalau rontok, apalagi kalau perempuan biasanya pada saat lagi menyusui gitu ya, wah rontok banyak banget, aduh takutnya botak ini ibu gitu. Kalau misalnya laki-laki itu biasanya kalau udah umur 40-an, 50-an, tiba-tiba ada nih, ada kekhawatiran. Nah itu sebenarnya normal atau enggak, kita akan bahas nih ya. Ini dok, ada fakta atau mitos pertama. Rambut rontok merupakan hal yang wajar ya, jumlah wajarnya itu adalah 50-100 helai per harinya. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Ya, karena rambut seseorang tuh jumlahnya banyak. Ada 100.000 helai rambut. Di mana ada fase tadi yang ada sebelumnya. Jadi ada fase anagen, di mana fase tumbuh 2-6 tahun itu dalam keadaan kondisi rambut 85%. Nah, fase peralihan itu cuma 1%. Sedangkan fase telogen yang rontok hanya 10%. Jadi dia akan bergantian. Pada saat rambut sedang rontok, ada yang lagi tumbuh lagi. Jadi kalau masih 50-100 itu normal, jadi fakta. Tapi kalau lebih dari itu, mulai disebut penyakit kerontokan pada rambut. Jadi berarti sebenarnya fase rontoknya itu cuma 20% ya, nggak sampai 50% dong rontok semua ya? Kecuali kalau ada penyakit. Nah itu baru. Kalau normal, ya itu normal nggak apa-apa. Ngomong-ngomong 100.000 helai rambut itu termasuk rambut ketiak nggak ya? Apa kepala aja? Kepala doang, Pak. Kan nggak mau rugi dihitung semua ya? Iya, jangan sampai dihitung semua. Fakta mitos. Oke, baik. Fakta atau mitos berikutnya. Ini kalau ketakutan pada pria nih ya, bahwa kalau kerontokan rambut itu menyebabkan pria menjadi botak. Ini fakta atau mitos? Nah, ini bisa fakta, bisa mitos, tergantung penyebabnya. Jadi kalau penyebabnya karena hormon androgen yang disebut dengan alopecia androgenik, itu fakta menjadi botak. Karena laki-laki androgennya memang banyak, sehingga 85% dia tidak bisa tumbuh lagi kalau sudah mencapai folikel rambutnya sudah rusak. Jadi bukan karena kebanyakan mikir ya, jadi botak depannya. Bukan. Gitu? Bukan. Ya, yang mikir kan perempuan juga mikir. Oh, bukan gitu juga. Ya. Tapi itu perempuan juga bisa alopecia gitu androgenik. Tapi kan depan, kalau botak depan karena kebanyakan mikir, kalau botak belakang kebanyakan karena pinter. Jadi kalau depan belakang dia pikir dia pinter gitu. Ya. Sebetulnya karena penyebab. Tapi kalau yang sebabnya karena autoimun atau alopecia areata, nah itu tadi yang botaknya di belakang biasanya memulainya. Tapi kalau androgenik bisa dari depan. Dari puncak kepala, karena di situ ada reseptor androgen yang ada di kulit kepala itu sensitif sekali dengan hormon androgen, sehingga dia mudah terjadi kerontokan. Tapi tidak sama dengan kumisnya, kadang-kadang botak kepalanya, kumis, ketiaknya tetap tumbuh, lebat ya? Lebat, karena reseptornya berbeda. Walaupun sama-sama reseptor androgen, karena dia yang kepala itu lebih sensitif, sehingga dia terjadi suatu kerontokan pada rambut. Oh gitu. Wah, menarik sekali ya. Nah itu untuk laki-laki. Nah kalau perempuan nih biasanya nih dok, biasanya tuh kita selalu habis keramas ngeringin rambut, setelah gitu rambutnya diapa-apain gitu ya. Katanya nih dok, pengeringan rambut ini menyebabkan kerontokan. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta. Wah, fakta. Karena kerontokan rambut dipengaruhi juga oleh faktor stres. Stres itu bisa macam-macam. Stres yang fisik seperti tadi, bisa kena panas ya, bisa atau karena misalnya tarikan, tekanan, itu semua bisa. Ya, makanya orang yang dihijab tuh kadang-kadang kelamaan memakai ciputnya tuh ya. Sekarang kan ada ciput antem tuh, di mana dia supaya lebih kelihatan lebih tirus, kemudian dia tekan sampai dia menekan. Kelembaban juga berpengaruh, sehingga itu bisa. Fakta kalau ada perubahan suhu itu bisa menyebabkan kerontokan. Oke, berarti jangan sering-sering ya dok ya. Kalau misalnya memang kita mau rambut kita sehat, nggak rontok ya, pengeringannya juga jangan terlalu sering. Ya, gitu tapi ya. itu tidak menyebabkan kebotakan. Karena itu batang rambut terdiri dari dua bagian. Ada batang, ada folikel atau akar. Nah kalau karena tadi hair dryer, itu biasanya batang rambutnya aja yang putus. Patah gitu ya dok ya jadinya. Tapi yang bawahnya masih tumbuh terus. Jadi gitu. hanya menipis biasanya. Menipis. Ini ngomong soal nipis nih ya sekarang. Masalahnya tuh orang yang kerontokan rambut itu bikin orang stres juga. Nah, padahal katanya beredar juga kalau orang stres itu bisa bikin tambah rontok rambutnya. Ini fakta atau mitos? Tapi jangan jawab dulu dok, kita akan bahas sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Siap. Nah, tadi itu adalah gimana kalau menikmati kopi ya. Tambahan penelitian terbaru adalah bahwa kopi 2 cangkir sehari tanpa gula malah baik untuk kesehatan jantung. Nah, iya, keren betul kan? sekali. Itu langsung dari dokter jantung kita ya kan. Tapi juga kalau misalnya minum kopi itu hati-hati sama temennya. Nah, temennya tuh biasanya
dikasih gula, dikasih creamer. Nah, justru itu yang bahaya. Sama ada temennya lagi kopi, Apa gorengan. tuh? Nah, itu bahaya tuh. Gorengan, rokok juga. Waduh, hati-hati. Kan karena alasannya stres biasanya kan? Yes. Nah, ngomong-ngomong soal stres tadi ada pertanyaan yang belum terjawab tadi ya, Dokter Arlin ya. Okay. Katanya kalau misalkan stres pada pria itu bisa rambut tambah rontok tuh. Nah, ini fakta atau mitos, Dokter Nanden? Fakta. Ya. Fakta. Karena stres itu bisa mempengaruhi perubahan tadi fase-fase rambut, di mana siklus daripada si anagen digantikan sama fase telogen. Jadi akhirnya terjadi kerontokan. Stres itu demikian, karena mengganggu juga sistem imunitas, sehingga itu menjadikan semua faktor kerontokan rambut lebih terjadi. Yes, gitu. Nah, tadi juga sempat ya dokter mention ya kan tentang penyakit-penyakit yang menyebabkan kerontokan rambut ya, Dok ya. Nah, apa aja sih penyakitnya? Ini dia kita lihat. Bagi sebagian orang, rambut rontok ialah suatu yang wajar terjadi, apalagi jika wanita sedang mengalami perubahan hormon. Namun terkadang rambut rontok dapat menyebabkan kekhawatiran karena ada beberapa penyakit yang ditandai dengan kerontokan rambut. Penyakit apa saja ya? Berikut ulasannya. Pertama, hipotiroidisme. Ialah kondisi di mana tubuh memproduksi hormon tiroid yang terlalu sedikit. Hormon ini bertanggung jawab untuk mengatur sistem metabolisme tubuh. Tiroid juga berfungsi untuk mendistribusikan oksigen dan energi ke kulit, kuku, dan rambut. Nah, ketika hormon diproduksi terlalu sedikit, maka rambut akan lebih mudah rontok karena energi yang diterima tidak cukup banyak. Selain itu, gejala lain dari penyakit ini juga mudah lelah, sembelit, bertambahnya berat badan, dan sulit konsentrasi. Selanjutnya ialah lupus. Salah satu penyakit autoimun ini merupakan penyakit yang harus diwaspadai. Lupus dialami oleh 1,1 juta orang di dunia dan mayoritas penderitanya ialah perempuan. Jika mengalami penyakit ini, kamu akan merasakan inflamasi kulit, terutama di daerah wajah dan di kepala, sehingga rambut pun akan terlihat lebih tipis dan mudah rontok. Selain lupus, anemia defisiensi besi juga menyebabkan rambut rontok loh pemirsa. Saat mengalami anemia defisiensi besi, kamu akan mudah lelah, lemah, kulit pucat, dan rambut mudah rontok. Keadaan ini dikarenakan tubuh kekurangan zat besi sehingga jumlah sel darah merah menurun dan terhambatnya penyaluran oksigen ke seluruh tubuh. Dan terakhir, alopecia aerata. Penyakit ini menyerang folikel rambut dan menyerang sekitar 6,8 juta orang di Amerika Serikat dengan perbandingan pria dan wanita yang sama. Ketika mengalami penyakit ini, seseorang akan mengalami spot-spot botak di kepala. Sayangnya, keadaan ini permanen dan rambut tidak bisa kembali tumbuh. Nah, itu tadi pemirsa beberapa penyakit yang ditandai dengan rambut rontok. Nah, jika dirasa rambut kalian rontok berlebihan, tidak ada salahnya untuk berkonsultasi ke dokter ya pemirsa. Itu tadi pemirsa adalah beberapa penyakit yang juga ditandai dengan rambut rontok. Berarti kalau misalnya rambut rontok, kalau berlebihan, hati-hati, jangan-jangan itu adalah suatu tanda penyakit gitu. Nah, selanjutnya gimana nih Dokter Vito? Ada lagi fakta atau mitos nih Dokter? Biasanya nih Dok, kalau misalnya kita pakai aksesoris ya kan, kalau perempuan biasanya pakai hijab ya kan, tapi kalau misalnya laki-laki biasanya pakai topi ya kan. Nah, itu katanya menyebabkan kerontokan rambut kalau pakai topi nih Dok. Fakta atau mitos Dokter? Ini bisa fakta, bisa mitos. Fakta kalau topinya terlalu kencang, terlalu ketat, atau bahannya yang bikin panas dan lamanya. Tapi kalau cuma sebentar, bahannya lembut, bisa menyerap keringat, itu enggak. Demikian pun dengan hijab. Jadi kalau terlalu ketat menggunakan hijabnya, sehingga terlalu kencang, sehingga kelembabannya berubah di situ, itu menjadi rontok. Ya. Tapi kalau dia misalnya menggunakan bahan katun yang bisa menyerap keringat, itu nggak rontok. Iya, tapi kalau misalnya pas lagi olahraga nih Dok, biasanya kan kadang-kadang gitu. Betul. Pas lagi olahraga, supaya nggak jatuh kan diikat kencang-kencang di topi. Habis itu kita ikat rambut juga biasanya tuh perempuan. Itu rontok. Itu rontok malah justru ya. Karena terjadi ternyata. traksi dengan adanya tarikan rambut itu, ikat rambut, traksi, itu rontok.
Tapi kalau dia nggak kencang misalnya ya, hanya longgar aja itu nggak rontok. Jadi tergantung bagaimana prosesnya. Bisa fakta, bisa mitos. Ya. Oke, nah kalau misalnya ini nih dok, kalau misalnya buat kita nih perempuan gitu kan, biasanya kan kadang kalau misalnya olahraga pasti ikat rambut ya dok ya. Nah itu ada jangka waktunya nggak sih dok, durasi gitu ya, berapa lama sih kita ngikat rambut dalam satu hari supaya mencegah rambut kita rontok berlebihan? Ya. Sebenarnya yang menyebabkan utama adalah terlalu kekencangannya. Dan itu pun tergantung daripada masing-masing orang. Kalau dia secara genetiknya bagus, ya, dia misalnya dia kuat, jadi faktor resikonya karena tidak ada penyakit yang mendasarinya juga, itu dia bisa. Lamanya belum ada penelitian berapa lamanya. Hanya bagaimana kuatnya kencangannya. Tapi kalau terlalu kuat kencangannya dengan apalagi misalnya kencangannya bukan pakai yang bahannya yang lembut, bahannya yang kasar, misalnya kayak pakai kawat gitu ya, berbentuk itu, nah itu terjadi rontok. Berarti kalau narik rambut, kalau lagi stres nggak boleh kencang-kencang juga ya? Ya, itu pasti. Itu ada penyakitnya juga tuh. jangan sampai Ada juga orang lagi stres narik rambut. Itu ada penyakitnya namanya, trichotillomania. Itu memang ada. Pada stres dia menarik-narik rambut, rontok. Dan bukannya rambut kepala aja, rambut alis. Oh, rambut kumis juga kadang-kadang kan kalau cowok stres gitu ya, kumis. Betul. Oh, diputer-puter kumisnya malah ya. Bintir. Ayo. Oke. Tadi ngomong soal panas tadi ya, panas ya, katanya panas. Nah, karena kalau lagi lari-lari orang kan panas tuh. Katanya kalau orang justru lari-lari, olahraga di luar, kena paparan panas sinar matahari malah menyebabkan rambut rontok. Ini fakta atau mitos? Demikian juga tadi. Dia kalau terlalu sering kena sinar matahari itu fakta karena bisa menyebabkan penuaan pada rambut. Jadi rambut itu bisa mengalami penuaan seperti kulit dan seperti organ-organ yang lainnya. Jadi dengan adanya sinar matahari yang terlalu sering dan terlalu lama, terjadilah radikal bebas. Apalagi kalau orangnya punya dasar penyakit autoimun. Makanya orang autoimun nggak boleh kena paparan sinar matahari. Tadi kan ada alopecia areata. Nah itu penyakit-penyakit lupus misalnya. Itu kalau kena paparan sinar matahari tentu dia akan mengalami kerontokan. Jadi harus dihindari paparan matahari itu. Tapi kalau cuma hanya seminggu, 2 kali, waktunya 15 menit, 10 menit, it's okay, nggak masalah. Oh, ya, okay. Ini bukan berarti olahraga cuma 2 kali seminggu loh ya? Ya, olahraga tetap terus. Olahraga tetap olahraga ya, betul. tapi maksudnya menghindari paparan langsung yang terlalu lama. Ya. Oh, baik kalau gitu. Oke, nah selanjutnya nih dokter, katanya nih dok, kalau misalnya bapaknya botak gitu ya, tuh anaknya calon nih ya kan, bakalan mau jadi botak juga. Apakah iya nih dok, fakta atau mitos bahwa faktor keturunan atau genetik itu juga merupakan salah satu faktor kita bisa menjadi rambutnya rontok juga? Fakta. Ya, karena sudah ada penelitiannya. Jadi bener kalau misalnya bapaknya botak, nanti takutnya kita juga botak ya, gitu. Makanya harus cari ibunya, jangan yang botak. Oh, biar jangan botak. Cari jodoh Cari jodohnya yang baik. Jadi bisa aja dari ibunya nggak botak. Gitu, berarti harus ya dicintai sampai sehelai rambutnya juga harus dicintai ya. Tapi sekarang kalau udah telanjur menikah gimana? Jangan. Nggak usah. Kamu botak dulu ya berarti, nggak bilang-bilang. Iya, baru tahunya botak pas 40 tahun lagi. Ya, perlu perawatan aja kalau gitu. Oh, dirawat. Dirawat dengan baik sehingga tidak terjadi kebotakannya. Iya, betul. Nah, selanjutnya nih dokter, fakta atau mitos? Nah, sekarang kalau misalkan orang nih mau keluar, dia merasa rambutnya kan bagus nih kan, harus sisiran dong. Nah, kalau sisirannya nggak benar atau sisirannya mungkin terlalu keras ya, ini dapat menyebabkan kerontokan pada rambut. Ini fakta atau mitos? Fakta kalau nyisirnya rambutnya basah. Jadi kalau rambut basah disisir karena itu kan lembab sehingga batang rambutnya lebih lembek sehingga menjadi patah. Atau misalnya dengan menggunakan kawat yang kasar. Jadi harus yang lembut bahannya. Sebenarnya kalau menyisir itu tidak menyebabkan kerontokan. Kalau nyisirnya betul dari dalam keluar, bukan dari atas ke bawah. Dan tidak boleh basah rambutnya. Jadi harus kering. Jadi sering disisir itu malah membantu mencegah kerontokan rambut. Betul. Ini fakta atau mitos dokter? Itu fakta. Oh, fakta. Asal rambutnya kering. Asal rambutnya kering dan sisirnya juga jangan yang sikat. Jangan yang sikat. Betul. Dan cara menyisirnya jangan atas ke bawah, sebaiknya dari dalam keluar. Oh, sebaiknya dari dalam keluar. Dari dalam keluar gini dok. Itu. Oh, biasanya kan kita begini aja tuh langsung. langsung. Itu cenderung menjadi rontok. Oh, ini kayak gini malah justru atas rontok. ke bawah tuh. Jadi dari dalam keluar. Dengan bahan yang lembut sikatnya. Sisirnya. Gitu. Bahan yang alami. Oke, nah ini biasanya nih dok ya, ini agak sedikit curhat ya kan dok ya. Kita tiap kali keluar gitu ya, abis dari mana gitu ya, baru sebentar keluar pulang pasti ada SOP baru, kita langsung keramas gitu kan dok. Karena kan kita nggak tahu ya, ada virus, ada apa gitu yang nempel di rambut kita. Nah ini kalau misalnya sering keramas sih dok, bisa membuat rambut kita rontok. Ini fakta atau mitos? Fakta kalau dia setiap hari keramas, sebaiknya memang 2 hari sekali. Oh, sebaiknya 2 hari sekali. 2 hari sekali, karena itu tadi dengan sering keramas, kadang-kadang kalau tidak dikeringkan menimbulkan peradangan, misalnya bisa jamur dan sebagainya. Apalagi kalau orangnya pakai topi, belum sempat dikeringkan karena dia buru-buru misalnya, langsung pakai topi atau pakai hijab, itu bisa menyebabkan kerontokan pada rambut, menimbulkan mudah terjadi penyakit.
Malah jadi Ya, penyakit. jadi yang bagus adalah 2 hari sekali. Atau pemilihan samponya misalnya. Samponya terlalu banyak surfaktan sehingga banyak busanya. Itu pun mempengaruhi. Oh, banyak busa malah baik atau buruk? Kalau banyak surfaktan akibat adanya busa itu buruk. Malah buruk. Ya. Nah sekarang kalau misalkan orang katanya kan kalau keluar harus selalu mandi pulang ke rumah kan supaya Ya. ada pencegahan virus. Betul. Nah kan kalau misalkan dia sampo keramas tiap hari jadi nggak boleh nih. Sebaiknya pilihlah sampo yang lembut. Jadi jalan keluarnya berarti kalau mau pakai sampo Sampo yang lembut, ya. Sampo Ya. yang lebih lembut ya. Betul, betul. Atau ya pakai tutup kepala, lebih aman. Sampo bayi gimana? Sampo bayi lebih lembut. Lebih lembut malah Lebih ya. lembut, Oh, ya. jadi pakai sampo bayi. Ya. Betul. Yang ya. pH-nya sama dengan pH kulit ya, 5,5. Jangan pH-nya asam atau basa. Oh gitu. Betul. Ya, berarti harus cerdas juga ya kita Betul. memilih produk untuk rambut Yes. kita gitu Ya, ya. Karena produk kosmetik kalau yang misalnya kita nggak hati-hati gitu ya, ternyata Betul. ternyata yang namanya busa yang banyak, ternyata itu malah jadi nggak baik ya dok ya. Betul. Karena kita mikirnya wah busanya banyak bersih nih kayaknya Ya, gitu ya. ya. Ternyata tidak gitu ya. Jadi benar-benar harus hati-hati. Betul. Nah dokter, ini ada satu lagi nih ya dok. Ya. Kalau misalnya kita itu keramas gitu Ya. ya, keramas itu pasti masyarakat juga pengen tahu ini yang digosok kulit kepala atau si rambutnya sebenarnya. Kulit kepala, tetapi harus lembut. Kulit kepala harus Ya, lembut. harus lembut. Karena itu sambil kita memijat. Ya, dan itu kan kotoran bukan hanya ada di rambut saja, tapi di kulit kepala ada minyak dari kulit kepala. Itu karena minyak itu menempelkan beberapa kotoran. Jadi dari kulit kepalanya dan bilas sampai ke batang rambut. Oh. Baru Jadi dibilasnya sampai ya. ke bawah. Tapi pilih ya tipe rambutnya seperti apa. Jadi kalau tipe kulit berminyak, jangan mencari yang 3-in-1. Jadi ada moisturizer-nya, ada samponya, dia harus dipisah. Karena kalau tidak dia makin menjadi lepek. Jadi pakai sampo dulu, nanti ujung-ujungnya saja dia pakai 3-in-1. Tapi kalau tipe kulitnya yang kering, rambutnya kering, itu boleh pakai yang 3-in-1. Jadi ada samponya, ada moisturizer-nya di Dalam situ satu. sekalian. Ya, Oh, dalam satu. gitu. Jadi harus pilih produknya yang betul. Baik. Ya. Apa makan rambutan mencegah rambut rontok? Fakta atau mitos? Oh ya itu jelas mitos ya. Mitos. Sampai bingung dokternya. Baik dok. Ya. Langsung tipsnya bagi kita laki-laki dan perempuan mau menjaga rambutnya agar tidak mudah rontok. Ya, jadi tadi kita tahu bahwa penjaga kerontokan ada 2, dari faktor luar dan faktor dalam. Untuk faktor dalam tentunya kita menjaga lifestyle. Karena ada hormonal, ada genetik, ada autoimun, ada peradangan, itu bisa menyebabkan suatu kerontokan rambut. Jadi jaga pola makan sehat, banyak mengandung protein, tadi zat besi jangan lupa, juga biotin, itu vitamin B untuk menyebabkan supaya rambut tidak kasar. Dan harus banyak juga mengurangi tadi karbohidrat dan lemak. Selain itu dari pola makan tadi, dari mulai penggunaan bahan-bahan samponya harus dipilih dengan baik, juga penataan rambutnya, jangan terlalu banyak disasak misalnya ya, atau misal diikat, itu penataan rambut juga penting. Harus sering berganti-ganti cara penataannya, sisi kanan apa sisi kiri berganti-ganti. Itu yang paling penting. Dan kalau sudah ada penyakit, tentu harus berobat ke dokter, biar tahu ya apakah ini ada penyakitnya atau tidak. Tandanya adalah adanya kelainan berupa gatal, kerontokan rambut, gatal, atau panas. Seperti itu, atau masif, lebih dari 100. Silahkan harus berobat. Biar diketahui penyebabnya apa, karena dengan penyebabnya berbeda, obatnya pun berbeda. Ya, nggak sama semua. Jadi kerontokan rambut tuh nggak semua obatnya hormon nggak ada. Enggak Ya, tergantung penyebabnya. Kalau penyebabnya Yes. hormon, tentu ada dikasih antinya, anti androgen. Yes. Kalau penyebabnya autoimun, dikasihlah Baik. obat-obat penekan. Baik, nah terima kasih banyak dokter. Wah luar biasa sekali ya, tipsnya lengkap ya kan. Semoga kita semua sehat ya, bukan Ya. dari ujung kepala aja, tapi sampai ke ujung rambut rambut. kita Betul. gitu ya, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki gitu ya. Itu harus disehatkan semuanya. Ya oke, nah tadi dokter Nenden juga sempat membahas mengenai vitamin ya dok ya, juga sempat membahas mengenai vitamin. Sesaat lagi kita akan membahas ya dokter Vita ya, mengenai kebutuhan vitamin. Apalagi sekarang lagi pandemi, apakah kita butuh, apakah kita enggak, sesaat lagi kita akan bahas. Tetap di Hidup Sehat.